Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 950, sulit untuk melarikan diri. For Heavenly King, dipersenjatai dengan senjata terkuat dan mengerahkan kekuatan terbesar, masih berakhir dengan kegagalan. Mereka seperti badut pelompat, tidak peduli bagaimana mereka melompat, mereka selalu bukan tandingan di Mas Wu. Senjata harta karun yang mereka sebut, setara dengan tembaga bekas dan besi busuk, jika dibandingkan dengan Heaven Demon Sword. Dimas Wu langsung menerbangkan For Heavenly King ke udara dengan pukulan Heaven Demon Sword. Kekuatan Heaven Demon Sword terbukti. Penonton tercengang. Para penjaga White Helmets. Keyakinan di dalam hati mereka runtuh sekali. Iyagi, harapan mereka yang akhirnya bangkit kembali hancur. Iyagi, mereka benar-benar tidak dapat menerima kenyataan seperti itu. Harus tahu, Istana Awan adalah pusat Gunung Tianling, itu adalah keberadaan tertinggi, tidak ada orang di sini yang tidak hormat di bawah Istana Awan. For Heavenly King, sebagai orang suci pelindung Istana Awan, bahkan lebih tak terkalahkan, mereka adalah kehidupan yang kuat, tetapi hari ini kalah berulang kali di tangan Dimas Wu. For Heavenly King yang tak terkalahkan telah menjadi ayam yang lemah. Tanya saja, siapa yang bisa percaya? Setiap penjaga White Helmets di tempat kejadian menerima pukulan besar. Pukulan di hati For Heavenly King secara alami lebih berat, mereka terbelah menjadi 4 arah dan terbang terbalik ke dalam ruangan. Kemudian masing-masing mengerahkan kekuatan mereka untuk menstabilkan tubuh mereka dan berdiri di udara dengan susah payah. Tubuh mereka sudah stabil, tapi jantung mereka bergetar, wajah mereka bahkan lebih jelek dari makan kotoran. Dengan tangan kosong, mereka tidak lebih baik dari Dimas Wu. Mereka mengorbankan senjata mereka, masih belum bisa menandingi Dimas Wu. Setelah berulang kali mengalami kekalahan, mereka hampir mengalahkan semua kekalahan dalam hidup ini. Mereka telah merasakan rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. For Heavenly King, telah menjadi 4 kotoran besar. Bagaimana fakta yang tidak masuk akal ini bisa membuat mereka terima? Namun, tidak peduli bagaimana mereka menyangkalnya, ini sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Dimas Wu sangat kuat. Begitu kuat sehingga mereka berempat sama sekali tidak mampu melawan musuh, bahkan ketika mereka melakukan yang terbaik untuk bekerja sama. Menyadari hal ini, ekspresi dari For Heavenly King menambahkan ekspresi kesedihan dan kebencian. Ekspresi wajah mereka sangat berwarna, hati mereka akan meledak. Sekarang, apakah kalian masih menghentikanku? Setelah Dimas Wu menyapu For Heavenly King, dia segera mendapatkan kembali posturnya yang tenang. Dengan wajah sombong, dia melihat ke For Heavenly King dan berkata dengan dingin. Ketika For Heavenly King melihat wajah Dimas Wu yang sombong dan percaya diri, wajah keras kepala mereka semakin terlihat jelek. Raja Surgawi Barat merasa sangat benci. Dia menatap Dimas Wu dengan ganas, mengertakkan giginya dan berkata, Istana Awan tidak bisa dimasuki sesuka hati. Tidak peduli seberapa kuat kamu, jangan pernah berkhayal akan dapat menerobos masuk ke Istana Awan. Dimas Wu mendengar ini, mengangkat alisnya dengan ringan, berkata dengan suara yang dalam, benarkah? Lalu aku ingin melihat, bagaimana kalian bisa menghentikanku. Begitu suara itu jatuh, Dimas Wu meremas Heaven Demon Sword dan menyapu Iyagi. Tiba-tiba, seketika, aura pedang tajam, terbungkus aura iblis hitam, melesat ke arah sekitar Dimas Wu. Gelombang energi pedang yang mengerikan berdesir dengan keras, menyapu alun-alun. Kali ini, gelombang air masih aneh dan kuat, suara gemericik air bergema seperti gelombang besar yang menghantam langit dan bumi. Kali ini gelombang energi pedang bercampur dengan energi iblis yang kuat, yang membuatnya lebih kuat. For Heavenly King sudah jauh dari Dimas Wu. Namun ketika cahaya pedang gelombang air dengan energi iblis yang tebal menyebar, mereka masih merasakan tekanan yang luar biasa. Yang lebih menakutkan adalah tidak menunggu mereka merespon,
Arus turbulen tampaknya memiliki kekuatan magis, menyapu mereka dalam sekejap, membuat seluruh energi tubuh mereka tampak sangat tertekan, tidak dapat digunakan sama sekali. Dengan kata lain, tubuh dan kekuatan mereka tertahan dalam sekejap, mereka langsung menjadi anak domba dan menunggu untuk disembelih. Fakta ini membuat Four Heavenly King takut, mereka baru saja kalah dari Dimas Wu. Sekarang, mereka bahkan tidak bertarung, mereka dipenjara oleh Dimas Wu. Inilah yang menyebabkan mereka yang awalnya sudah menderita, menjadi lebih malu, mereka benar-benar akan menjadi gila. Namun, apa yang membuat Four Heavenly King semakin runtuh adalah gelombang air dari cahaya pedang Dimas Wu, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah mereka berempat terikat secara tiba-tiba, gelombang air dari cahaya pedang yang mengandung energi iblis mengerikan masih tak tertahankan, momentumnya menyapu dengan liar ke arah mereka. Kekuatan Heaven Demon Sword sepenuhnya ditunjukkan pada saat ini, aura kehancuran di gelombang air tampaknya mampu menghancurkan langit, memadamkan gunung dan sungai. Four Heavenly King telah merasakan nafas kematian sebelum mereka diserang, di tepi gerbang kematian. Melihat bahwa mereka akan ditarik ke neraka, mereka benar-benar panik. Keinginan untuk bertahan hidup mendorong Four Heavenly King untuk membangkitkan energi yang tersembunyi di tempat terdalam. Mereka tidak mempedulikan apapun lagi, mati-matian mencoba yang terbaik untuk meledakkan energi tersembunyi, mencoba menerobos belenggu tak terlihat yang ditempatkan pada mereka. Pada saat ini, waktu sepertinya akan tertarik tanpa batas. Cahaya pedang dan gelombang air Dimas Wu masih datang, sementara Four Heavenly King dengan liar mengerahkan kekuatan, energi tersembunyi meledak dan bertabrakan dengan keras di tubuh mereka. Mereka tidak bisa mematahkan belenggu yang tak terlihat, tetapi mereka tidak menyerah, mereka masih bekerja keras. Raja Surgawi Barat dan Raja Surgawi Utara, yang terluka parah, bahkan lebih tak tertahankan di bawah beban ini. Sudut mulut mereka dipenuhi dengan darah, raut wajah mereka menjadi sangat jelek. Raja Surgawi Timur dan Raja Surgawi Selatan juga mengerutkan kening dalam-dalam, wajah mereka berwarna merah, mata mereka hampir meledak, tatapan mata mereka ingin membunuh orang. Serangan cahaya pedang dan gelombang air semakin dekat, Four Heavenly King semakin cemas. Mereka hanya menghabiskan tenaga seluruh hidup mereka untuk meledakkan semua energi yang tersembunyi, hanya untuk menghindari serangan yang menghancurkan dunia ini. Bum 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 bum. Pada saat cahaya pedang dan gelombang air hendak menghantam Four Heavenly King, pada saat yang sama, menerobos belenggu yang tak terlihat dan membebaskan diri. Begitu mereka bebas, mereka berempat jatuh dengan kecepatan yang sama dan mendarat di tanah. Menghindari kekuatan super destruktif dari cahaya pedang dan gelombang air yang beriak. Gelombang air dan cahaya pedang yang berisikan energi iblis menyebar, berdesir dengan ganas, hampir menyapu seluruh ruang tengah yang kosong. Four Heavenly King jatuh pada saat bahaya, baru bisa melarikan diri dari bahaya kali ini. Setelah mendarat, hati Raja Surgawi Timur masih takut, dia mengerutkan alisnya. Melihat ketiga lainnya dengan ekspresi yang rumit, berkata dalam-dalam, kita bukan lawannya, jika kita terus bertarung seperti ini, bukanlah cara yang baik, lebih baik mundur dan tutup pintu, baru minta saran dari Kaisar. Pada titik ini, Raja Surgawi Timur harus menghadapi fakta, Dimas Wu terlalu kuat. Mereka tidak bisa mengalahkan Dimas Wu dan tidak bisa menghentikan Dimas Wu. Jadi satu-satunya cara saat ini bagi mereka semua adalah mundur ke Istana Awan, kemudian tutup pintu untuk mendiskusikan strategi. Raja Surgawi Selatan mendengar apa yang dikatakan Raja Surgawi Timur, tidak keberatan, tetapi mengangguk dengan wajah tenang. Jelas, dia juga dikalahkan oleh kenyataan. Tetapi Raja Surgawi Barat dan Raja Surgawi Utara yang terluka parah tidak mau. Mereka saling memandang, keduanya melihat keengganan yang kuat di mata satu sama lain. Kemudian, Raja Surgawi Barat mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, kita berempat memang tidak bisa mengalahkannya, tapi begitu banyak penjaga ada di sini, kita semua bersama, masih takut tidak akan bisa menghadapinya. Tidak peduli seberapa kuat Dimas Wu,
Hanya ada satu orang, sedangkan istana awan mereka, selain For Heavenly King, mereka juga ada ratusan penjaga White Helmets. Jika mereka sebanyak ini, takut oleh Dimas Wu. Bukankah ini membuang reputasi istana awan? Raja Surgawi Barat tidak ingin seperti ini. Mendengar ini, Raja Surgawi Timur mau tidak mau berkata dengan tegas, apa kau belum mengetahui situasinya? Kita berempat bergandengan tangan, di tangannya, kita bahkan tidak bisa bertahan dalam beberapa jurus. Berapa lama penjaga ini bisa bertahan? Raja Surgawi Selatan menambahkan dan berkata, ya, sejumlah besar orang belum tentu berguna, semua orang hanya akan mati. Setan ini mungkin tidak menunjukkan semua kekuatannya. Begitu dia melakukan yang terbaik, kita hanya akan mati dengan lebih menyedihkan. Raja Surgawi Barat mendengar ini, akhirnya terdiam. Dia tidak ingin menjadi kura-kura dengan kepala menciut, tetapi situasi di depannya tidak memungkinkan dia untuk menjadi agresif. Dia hanya bisa menarik diri ke dalam cangkang kura-kura. Raja Surgawi Utara melihat bahwa Raja Surgawi Barat tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, jadi dia hanya bisa diam-diam menerima saran ini. Keempat orang itu mencapai kesepakatan. Raja Surgawi Selatan segera memandang Dimas Wu yang masih di udara, berkata dengan keras, nak, tinggalkan namamu, istana awan pasti akan datang untuk mengambil nyawamu di masa depan. Meskipun For Heavenly King itu kuat, tapi mereka tidak mewakili kekuatan istana awan, belum lagi para master di istana awan, hanya di pintu ini saja, ada banyak pembatas dan penghalang yang tak terkalahkan. Raja Surgawi Barat yakin bahwa selama mereka kembali ke gerbang, akan ada jaminan keamanan. Dimas Wu pasti tidak akan bisa masuk. Di masa depan, Dimas Wu melihat ke arah Raja Surgawi Barat dan bertanya dengan mengejek, mendengus pelan, kemudian melanjutkan berbicara, apakah kalian masih akan punya masa depan? Pertanyaan Dimas Wu, penuh dengan ancaman yang dingin. Raja Surgawi Barat yang emosi mendengar ini, amarahnya melonjak. Dia menatap Dimas Wu dan berteriak, nak, aku menasihatimu untuk tidak terlalu sombong. Meskipun kekuatanmu di atas kami, ini adalah istana awan, tidak bisa mentolerir kesewenang-wenanganmu di sini. Benarkah? Dimas Wu bertanya dengan santai Yagi. Saat kata-kata itu jatuh, seluruh tubuh Dimas Wu tiba-tiba meledakkan energi iblis, potongan simbol hitam yang aneh muncul di sekitar Dimas Wu. Energi pedang dari Heaven Demon Sword juga meledak dengan ganas dalam sekejap ini. Dalam waktu singkat, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dikombinasikan dengan simbol hitam, simbol jaring pedang besar terbentuk. Simbol jaring pedang, menutupi dunia, memblokir segala arah, semua orang di bawah jaring pedang sulit untuk melarikan diri. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.